Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali materi kita kali ini dengan mencoba memahami pengertian iman kepada Rasul. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Iman berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Secara istilah, pengertian iman kepada Rasulullah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, agar selamat di dunia dan akhirat. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Sebagai penguat dari pengertian iman kepada Rasul, mari kita simak pemaparan dari guru kita, Ustadz Khalid Basalamah. Beriman artinya meyakini sesuatu yang tidak kelihatan oleh panca indera, dan itu secara etimologi. Sementara secara terminologi, beriman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Bab kita beriman kepada kerasulan. Rasul, seseorang yang Allah utus membawa ajaran baru dan menghapus ajaran sebelumnya. Perbedaan dasar dengan Nabi sebagaimana sudah saya jelaskan yang lalu, Nabi seseorang yang Allah utus tidak membawa ajaran baru, hanya mengingatkan kaumnya apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Setelah kita mendapatkan gambaran dan memahami mengenai pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beranjak untuk memahami prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang pertama, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sebagian Rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak disebutkan. Ketiga, setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti ada Rasulnya. 4. Semua Nabi dan Rasul adalah pria. 5. Misi setiap Rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. 6. Setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya. Dan yang terakhir, para Rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Selanjutnya, kita akan membedakan antara pengertian Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi oleh Allah kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sehingga seorang Rasul pasti adalah Nabi, tapi Nabi belum tentu sebagai seorang Rasul. Bahas mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah, kita sering diingatkan mengenai
Rasul Ulul Ajmi. Apa itu Rasul Ulul Ajmi? Rasul Ulul Ajmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Ada 5 Rasul Ulul Ajmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita akan memahami mengenai sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul memiliki sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat tercela. Sifat ini disebut sifat wajib bagi Rasul. Sedangkan sifat tercela yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul disebut sifat mustahil bagi Rasul. Adapun sifat wajib bagi Rasul diantaranya siddiq, artinya berkata benar, amanah, artinya dapat dipercaya, tabligh, artinya menyampaikan, dan fatonah, artinya cerdik atau pandai. Sifat mustahil bagi Rasul yaitu kizib, artinya berkata bohong, khianah, artinya tidak dapat dipercaya, kitman, artinya menyembunyikan, dan baladah, artinya bodoh. Sifat jaiz bagi Rasul hanya ada satu, yaitu sifat basyariyah atau sifat kemanusiaan, seperti halnya makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Apa sajakah tugas-tugas dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tugas para Rasul adalah menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan mengajaknya untuk beribadah kepada Allah. Kedua, menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan oleh Allah. Ketiga, membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauh dari kejahatan. Selanjutnya, membawa kabar gembira dan peringatan. Memperbaiki kondisi umat manusia. Memberi teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tugas selanjutnya, menegakkan syariat Allah dan mempraktekannya di tengah-tengah umat manusia. Dan yang terakhir, memperbaiki kesaksian atas umat manusia atau umat mereka pada hari kiamat bahwa Rasul telah menyampaikan misi yang diterima dengan jelas. Terakhir, kita akan membahas mengenai hikmah diutusnya para Rasul. Di antaranya adalah mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah Tuhan selain Allah. Kedua, sebagai suri toladan yang baik untuk manusia. Ketiga, untuk menegakkan hujjah atas manusia dengan mengutus para Rasul, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah Allah. 4. Menjelaskan kepada manusia mengenai masalah-masalah gaib yang tidak bisa dicapai oleh akal, seperti nama-nama dan sifat Allah, berita tentang hari kiamat, dan lainnya. Kelima, memperbaiki, membersihkan, mensucikan jiwa manusia, memperingatkan dari hal yang bisa merusaknya. Sebagai penutup, mari kita simak pemaparan dari guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Segala yang diturunkan pada Rasulullah kita yakini, kita pahami. Yakin itu artinya bukan sekedar mengimani iya, namun iman butuh pembuktian. Iman
butuh action langkah kita yang membuktikan keimanan kita itu ditunjukkan lewat amal. Amal ini yang menjadikan kita mengkaji semua yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah berupa petunjuk. Ada Al-Quran. Kalau kita iman kepada Al-Quran, bukan sekedar diiyakan ini kitab bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu disampaikan pada Rasulullah, tidak cukup sampai di situ. Ya, buktikan keimanan itu dengan berinteraksi bersama Al-Quran. Buka, baca, belajar cara membacanya, supaya Anda dengan pelajaran itu bisa memahami isinya. Dan dengan memahami itu, petakan berdasar kebutuhan hidup kita. Karena Quran sifatnya petunjuk. Baik, Anda sebagai anak, keluarkan ayat-ayat tentang anak. Anda sebagai suami, keluarkan ayat-ayat tentang suami. Anda sebagai istri, keluarkan ayat-ayat tentang istri, tentang ayah, tentang ibu, tentang kakek, tentang nenek. Pekerjaan Anda apa? Baik, Anda pengusaha, keluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran. Baik, Anda seorang birokrat, diplomat, keluarkan ayat-ayatnya, bahkan komplit dengan contoh dan kisahnya ada. Dari kalangan Nabi sampai orang-orang soleh, dari yang paling baik sampai yang paling buruk, dari yang banyak beramal soleh, ya seperti para Nabi Musa, Harun, Zakaria, Yahya, sampai puncaknya Nabi Muhammad SAW, sampai yang beramal salah, dari provokator yang luar biasa, ya. Baik, semisal contoh misalnya Abu Lahab juga dengan istrinya, ada Abu Jahal, sampai ke titik orang yang paling membangkang dan mengaku Tuhan seperti Firaun dan bala tentara serta koleganya. Contohnya lengkap semuanya. Hadirkan petunjuknya, kemudian baca penjelasannya, uraiannya, supaya tidak kita tafsirkan sendiri. Maka uraian dari itu nampak lewat petunjuk as-sunnah, dari hadis-hadis Nabi SAW yang telah diklasifikasikan oleh para ulama kita yang jelaskan di pertemuan yang lalu. Itu semua diturunkan pada Rasulullah, baik Al-Quran, baik juga hadis yang menjadi ya pedoman kehidupan sehingga disebut dengan sunnah, jalan di hidup itu. Karena itu hanya di Islam, saya tegaskan sekali lagi ya, hanya di Islam Anda temukan pedoman beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, dari masalah yang sederhana sampai yang kompleks. Coba Anda bayangkan, dari masalah bangun tidur itu kan sederhana, tapi karena dia punya nilai di sisi Allah, diberi petunjuk. Kalau nggak ada nilainya mungkin diabaikan. Di Islam semua punya nilai. Di Islam waktu dihargai, sedetik pun mesti punya nilai. Ya, setiap waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas disebut asr namanya. Al-waqtul ladzi yu'athiruna fa huwa asr. Ya, waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas yang kita hadapi itu asr. Itu punya nilai. Setiap detiknya, setiap momentumnya, pagi, siang, sore, malam itu asrun. Sekarang pun asrun. Kata Al-Quran itu berharga, ya. Waktu sangat berharga. Saking berharganya, jangan sampai nggak punya nilai. Karena itu orang-orang yang mengabaikan waktu sehingga tidak punya aktivitas yang baik dengan waktu itu disebut rugi oleh Al-Quran. Bahkan turun satu surah khusus untuk menyinggung itu semua. Quran surah ke-103. Wal 'asr. Ya, aku bersumpah kata Allah demi modal waktu yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Manusia yang menjalani aktivitas, nama spesifiknya dalam bahasa Arab